sahabat Miraset, selamat datang di M Klinik, klinik keuangan dari Miraset. Di M Klinik kita akan sembuhin berbagai macam penyakit keuangan yang dialami banyak orang, mulai dari yang ringan sampai yang kronis. Dan di M Klinik ini kita selalu percaya bahwa setiap penyakit keuangan itu ada obatnya. Asal kita mau tahu sumbernya dari mana dan segera cari solusinya. Dan kita juga percaya bahwa penyakit keuangan itu harus ditangani oleh ahlinya. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani ya dokter keuangan gitu ya. Dokter keuangan kita yang lebih dari 20 tahun ini berkecimpung ya di dunia keuangan. Ada Pak Arief Maulana. Halo Pak. Halo Astrid, Halo. apa kabar? Salam Nih Pak, kenal. kita hari ini mau menangani penyakit ya Pak ya, dari sahabat Miraset nih Pak. Serem banget ya ngomongnya Ya, penyakit. penyakit keuangan Pak. Oh, penyakit Gitu, keuangan. penyakit keuangan. Oke. Jadi Pak Arief ini terkenal sudah nyembuhin banyak penyakit ya, penyakit keuangan atau penyakit dompet ya Pak ya. Penyakit semua orang sebenarnya. Oke, Ya kan? Pak Arief, sebelum kita nyembuhin gitu ya penyakit keuangan dari sahabat Miraset, Pak Arief boleh nggak sedikit cerita backgroundnya di dunia keuangan Pak? Oke, terima kasih sebelumnya Asri dan sahabat Miraset dimanapun kalian berada. Saya mungkin kalau sharing sedikit mengenai background, ketahuan juga umurnya ya. Tapi bagian sedikit cerita, saya mulai investasi aja mungkin SMA kelas 3. Dan saya kenal itu pertama udah kali. nyuri start duluan sih Pak. Nyuri start, karena memang dari dulu saya kan, zaman saya itu cuma ada Dana Reksa. Oke. Gitu, jadi saya kenalnya reksadana waktu itu. Jadi mungkin indeks itu masih 200. Bayangin ya. 200. Jadi Oh 200 Pak, kalau indeksnya. disebutin indeks 200 kelihatan tua banget ya Pak ya? Gitu. Coba nanti mungkin sedikit sharing Dewasa. juga di 200 ke Iya. sekarang jadi 7.000. 7.000. 500 lah ya, mungkin hari ini nutup gitu ya. Jadi mungkin banyak sekali kaliku dan memang di tengah itu banyak sekali pelajaran yang kita ambil gitu. Nah, kalau background saya sendiri mungkin saya lebih banyak di perbankan lama sekali gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa bank yang mungkin dulu teman-teman juga mungkin nggak ada yang tahu juga nama bank ya gitu ya. Ya, jadi mungkin dari situ mungkin karir saya sampai akhirnya saya di Miraset nih sebagai Head of Wealth Management-nya PT Miraset Sekuritas Indonesia. Oke, jadi saat ini sedang di wealth management-nya Miraset ya Pak ya? Betul. Memang dari dulu saya sih di wealth management terus ya. Gitu. Jadi memang saya terus menangani penyakit-penyakit dan juga pasien-pasien yang memang mengalami permasalahan khususnya dari sisi keuangan baik individu maupun juga dari sisi korporasi. Oke. Pak, ngomongin pasien gitu Pak, selama berkarir di dunia keuangan pernah nggak ketemu pasien yang punya penyakit keuangan yang unik Pak? Sangat unik karena basically kita kan di sini mungkin rata-rata penyakitnya adalah selalu kurang. Ya, mengalami kekurangan karena apa? Kebutuhan yang terus naik ya kan. Sedangkan income kok naiknya lebih bisa dibilang kecil gitu ya. Nah, justru yang lebih kompleks itu nanti mungkin kalau uangnya udah ada. Uangnya udah banyak. Nah, itu gimana cara justru membagi dan mungkin udah ngomongnya ke next generation. Nah, itu mungkin yang lebih kompleks lagi gitu. Karena di situ mungkin kita ngomongin lebih banyak ke warisan, ya, estate planning, dan mungkin lebih banyak lagi ngomongin gimana caranya kalau misalnya nanti perusahaan diwariskan ke anak dan mungkin udah levelnya ke cucu justru sekarang gitu. Jadi memang itu yang nanti mungkin level-level yang mungkin secara kompleksitas ke sana gitu. Oke, berarti bisa dibilang ada uang atau nggak ada uang itu selalu ada permasalahannya ya Pak ya? Selalu. Gitu, karena nature-nya cuma satu gitu ya, supply dan demand, ya kan? Ya, jadi artinya supply yang terus terbatas dengan demand yang terus naik gitu ya. Jadi memang selalu tercipta kekurangan. Gitu. Oke, jadi Pak Arief kita akan mendengarkan telepon nih Pak dari pasien pertama kita. Ada passwordnya kah? Iya. Passwordnya apa ya Pak? Kira-kira yang unik. Kalau era saya jari-jari, nggak tahu mungkin udah nggak ada juga ya. Oke, kita tunggu dulu mungkin ya Pak ya. Ini telepon dari pasien pertama kita loh Pak. Boleh. Gitu Kita ya. coba cek ya. Jadi udah siap nih Pak nanganin penyakit keuangan. Mudah-mudahan, jadi berdasarkan pengalaman nanti mungkin kita lebih banyak sharing session dan memang kalau ada yang bisa saya bantu pasti saya akan bantu. Oke, siap. Oke, kita tunggu telepon pertama dari pasien kita. Halo, selamat sore. Halo, selamat datang di M Klinik, klinik keuangan dari Miraset. Boleh perkenalkan dirinya dan kalau boleh tahu apa keluhannya? Nama saya Rusmala. Rusmala. Saya seorang ibu rumah tangga yang saat ini penghasilannya tunggal hanya dari seorang suami. Oke.
Penghasilan suami kebetulan 8 juta rupiah per bulan. Untuk kebutuhan-kebutuhannya itu seperti sewa rumah 1,5 juta, kemudian makan dan kebutuhan pokok sekitar 2,5 juta, popok dan susu anak sekitar 1 juta. Kebetulan kami seorang pasangan muda yang baru memiliki bayi usia 2 bulan ya, putri kecil kami. Kemudian transport suami itu sekitar 500.000, tadi popok dan susu anak sekitar 1 juta, kemudian lain-lain biaya internet, pulsa dan lain-lain sekitar 1 juta, dan cicilan elektronik itu 500.000, kebetulan masih ada sisa 6 bulan. Nah, yang mau saya tanyakan, masih ada sisa 1 juta dari kebutuhan-kebutuhan 1 bulan ini. Nah, sebagai pengelola keuangan keluarga ini harapannya saya bisa investasi, bukan hanya ditabung untuk mengendap gitu. Tujuan investasinya tentunya untuk pendidikan anak nih, Pak. Menurut Bapak lebih baik saya investasi kemana ya? Oke, kita ucapin selamat dulu atas kelahiran baby pertamanya ya, Pak Arik ya, Congratulations. gitu. Oke, tadi kalau kita dengar sekilas ya Pak ya, ini penyakitnya single income nih Pak, gitu. Mungkin kita tanya dulu ya sama Ibu Rusmala, ini untuk keluarganya, kan tadi single income ya, gitu. Apakah untuk kepala keluarganya ini juga sudah punya proteksi berupa asuransi jiwa? Asuransi hanya dari kantor ya, Bu. Oke, berarti belum ada asuransi tambahan ya? Iya, betul. Oke. Pak Dokter gitu ya, kalau kita dengar tadi ya ceritanya dari Ibu Rusmala, ini termasuk penyakit yang sering ditemuin nggak? Jadi sebenarnya kalau dilihat kan sekarang total expense-nya ya hampir 90% gitu ya. Jadi idealnya itu sebenarnya dari sisi expense-nya itu harusnya sekitar 30-35%. Tapi saya wajar karena memang kebutuhan kan pastinya nggak bisa dihindari gitu ya. Nah, tapi pertama kali yang harus dilihat adalah sebenarnya hitungan idealnya, mungkin bagi sahabat Miraset yang lain itu hitungannya kita ngomong debt burden ratio gitu. Jadi sebenarnya beban kita terkait dengan hutang dan segala macam atau expense secara income kita itu sebenarnya maksimum hanya 30-35% dari total income kita. Oke, itu untuk debt ya Pak ya? Itu untuk debt, tapi bisa juga dipakai untuk expense. Jadi artinya memang semua pengeluaran kita termasuk debt bisa dimasukkan ke situ, dan idealnya adalah sebenarnya nggak bisa melebihi dari 50%. Karena kalau udah di atas 50% itu sebenarnya kita membahayakan diri kita, dan juga mungkin kalau sekarang udah punya pasangan dan anak adalah kemampuan kita untuk bertahan. Karena to be honest, satu dari sisi income kan memang hanya dari suami gitu ya. Nah, jadi memang kalau suami misalnya ya amit-amit nauzubillah min dzalik misalnya terjadi PHK atau segala macam, maka tidak ada bemperan itu. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat dari sisi uang sisa nih secara sekilas cuma ada 1 juta nih, saya asumsi 1 juta bersih terus ya setiap bulan ya Bu ya. Jadi memang 1 jutanya nggak diutak-atik gitu ya. Nah, mungkin pertama kali kita nggak usah ngomong dulu ya aset investasi kemana, tapi yang paling penting adalah sekarang pisahkan dulu uangnya, gitu. Karena memang permasalahan dari orang-orang itu pada saat dia bisa menyisakan, tapi dia juga memiliki full akses ke yang sudah disisakan ya. Mungkin lebih tepatnya menyisihkan ya Pak ya. Kalau menyisakan takutnya nggak ada sisa. Gini, artinya kan dia sudah menyisakan, dia sudah membudget, sebenarnya dia udah bagus juga, artinya dia membudgetkan 1 juta setiap bulannya. Nah, tapi rekeningnya jangan rekening yang sama dengan rekening yang dikeluarkan dari sisi expense-nya gitu. Jadi tolong pertama kali adalah pisahkan dulu rekeningnya. Artinya rekening ini kalau bisa rekening tabungan, bank gitu, ya nggak usah pakai ATM sama sekali deh. Gitu ya. Artinya memang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi artinya mempersulit kita untuk melakukan akses mobile banking segala macam, kalau bisa nggak ada tuh. Ya, jadi itu yang pertama kali harus dilakukan supaya memang memastikan kita uang yang memang sudah dialokasikan sisa ini tidak bisa diganggu-gugat. Ya, artinya memang kalau bisa dipakai atau segala macam membuat kita lebih susah, bukan yang nggak bisa kita pakai, tapi agak lebih susah. Kalau nggak punya ATM berarti harus ke bank, gitu ya, harus ke teller, kan jadi malas kan, lama-lama malas akhirnya nggak kepake gitu. Nah, itu yang pertama. Kedua adalah pastikan bahwa segi fokus juga nih, karena kalau kita ngomong dana pendidikan anak, kalau nggak salah anaknya baru usia 2 bulan ya. Jadi baru lahir Pak. Baru lahir ya Bu ya, gitu. Ini kayaknya masih agak terlalu prematur nih, mohon maaf nih Bu ya. Terlalu visioner. Kalau kita ngomong pendidikan baru lahir 2 bulan, bagus. Itu jadikan motivasi, visi misi ke depan. Tapi yang paling penting harus dilakukan saat ini adalah adalah memastikan nih kalau nggak salah ada utang ya.
Nah, ada cicilan gadget gitu ya. Ini kayak gini-gini kalau bisa secepatnya nih yang kita jadi fokus. Prioritas pertama adalah mengurangi beban dulu dari sisi kemampuan solvabilitas kita ngomongnya dari sisi rumah tangga itu dulu. Karena ujungnya adalah income-nya pasti terbatas. Yang bisa kita kontrol kan bukan income-nya, tapi yang kita kontrol adalah expense-nya. Maka expense yang kita bisa kontrol, kita bisa maksimalkan untuk terus turun. Kan nggak mungkin kita turunin popok dan susu anak gitu kan nggak mungkin. Ya, makanan kebutuhan pokok kita nggak mungkin. Ya, sewa rumah apalagi gitu kan kita nggak mungkin turunin gitu kan. Karena kalau kita sewa rumah mau tinggal di mana kan gitu. Nah, jadi yang bentuknya ada lifestyle kalau saya lihat ada cicilan HP, laptop ini secepatnya kalau bisa dilunasi. Ya, jadi itu meringankan beban ke depannya. Nah, kalau kita lihat juga kalau dari sisi tujuan, maka dana pendidikan menurut saya nanti akan ada saatnya, gitu ya. Saat ini fokus untuk bisa memiliki savings, ya, artinya savings utama tuh savings. Dan kalau bisa, ini kan sudah jelas nih 1 juta, gitu ya. Jadi tolong memastikan bahwa kalau savings itu kan pastinya hanya tempat sementara, ya. Nah, kita mungkin bisa lihat yang namanya reksadana pasar uang, gitu ya. Karena kita harus hitung-hitungan sekarang kalau income terbatas itu berarti kemampuan kita untuk bisa memilih aset investasi juga terbatas. Karena dananya masih terbatas. Artinya yang bisa kita maksimalin adalah dari sisi tingkat pengembalian return atau misalnya bunga yang bisa kita dapati. Nah kalau misalnya savings, kan kita ngomong 4% setahun dengan pajak gitu ya. Nah, mungkin harusnya sekarang adalah menempatkan di rekening terpisah yang sebenarnya ditujukan untuk menginvestasikan dananya ke reksadana pasar uang. Saya rasa pasar uang adalah momen yang memang boleh pertama kali dicoba untuk investor yang memiliki kebatasan dalam sisi income atau misalnya dana yang mau diinvestasikan. Nah, karena kalau pasar uang itu satu, pastinya liquid, kedua dalam definitifnya adalah tidak tersefluktuasi kalau kita ngomong aset investasi yang lain, dan kemungkinan besar secara rate adalah pasti lebih baik dari hanya menempatkan di tabungan. Keuntungan kita bukan hanya dari sisi return, tapi juga dari sisi pendapatan bunga yang pastinya nanti akan ditercermin yang namanya compounding interest atau tingkat bunga majemuk yang nggak akan bisa diberikan oleh tabungan. Nah, jadi itu yang paling penting yang kedua. Jadi barangnya simpen di tabungan, rekening terpisah, tapi juga bukan di dalam tabungan aja, tapi diinvestasikan tuh rekening sebagai hanya transit sementara untuk masuk ke reksadana pasar uang. Dari situ aja kita udah bisa menghemat dari sisi pendapatan pajak itu sekitar 20% setiap kali kita melakukan investasi. Karena kalau tabungan itu kena di 20%. Gitu. Karena reksadana itu bukan objek pajak ya, pastinya, Pak Arief. gitu ya. Jadi pasar uang pun bisa disetarakan dengan cash, kita ngomongnya gitu ya. Jadi artinya itu bisa dicoba. Karena kalau dia cuma punya 1 juta, itu reksadana sebenarnya bisa mulai dari 100.000. Ya. Jadi makanya instrumen yang sebenarnya paling tepat buat Ibu, coba tadi ya. Bu Rusma lah. Bu Rusma ini ya memang pastinya reksadana pasar uang dulu. Saat ini ya Bu. Gitu. Jadi bisa dilihat nanti pasar uangnya mau berapa, mau cemplungnya sejuta-sejutanya atau mungkin mulai dari 100.000 tinggal dipilih karena minimumnya hanya 100.000 gitu ya. Nah, kalau saya saranin itu yang pertama. Kedua adalah mau nggak mau, suka nggak suka, tingkatkan skill untuk memastikan adanya sumber income tambahan. Jadi penting banget ya Pak ya, tingkatin skill ya Pak ya. Gitu. Karena sekarang itu eranya udah nggak akan mungkin Bu kita buang-buang waktu hanya mengandalkan suami ya Bu. Gitu ya, karena ibu pun sebagai rumah tangga bisa punya banyak hal yang bisa dilakukan untuk memastikan kita punya income tambahan. Karena nggak di zaman sekarang itu single income itu seperti layaknya kita menempatkan diri di pojokan dan itu ada jurang, Bu. Syukur-syukur nggak nyemplung, gitu kan. Tapi kalau nyemplung, ya udah selesai, gitu. Itu ibaratnya tuh kalau punya single income. Maka mau nggak mau, ibu harus cari. Carinya gimana, Pak? Paling gampang adalah tingkatkan skill, gitu ya. Sekarang itu kan lebih banyak hal-hal kreatif yang bisa dilakukan dari rumah, ya. Kalau saya dengar tadi kan ibu rumah tangga kalau nggak salah ya, ibu rumah tangga sambil ngurus anak, siapa tahu punya skill kue, siapa tahu punya skill untuk bisa namanya memasak, ya kan, jualan makanan atau mungkin sekarang kalau misalnya ibu kan masih mungkin muda gitu ya, bisa mungkin di TikTok, YouTube, apa yang memang bisa memberikan suatu income tambahan gitu. Pada intinya sebenarnya bukan apanya, tapi memastikan punya tambahan income. Karena nggak akan mungkin kalau hanya satu income dan kebetulan kan sudah berumah tangga dan punya 1 anak nih. Anak 2 bulan akan jadi 3 bulan depan, Bu. 2 bulan lagi akan jadi 4 bulan. Terus, dia akan terus makin tumbuh, pasti yang namanya kebutuhan akan naik. Begitu kebutuhan naik, income nggak boleh stagnan, harus naik. Bisa naik. Is either bapaknya bisa mendapatkan gaji lebih tinggi setiap tahun,
Yang which is sebenarnya kalau dilihat juga rate-nya ini agak bahaya juga karena pertumbuhan gaji di Indonesia itu di level pekerja itu mungkin sekitar 2% per tahun. Jadi kalau misalnya saya boleh gambar nih Bu ya. Nih ya, ini mungkin kita ngomong ada yang namanya inflasi nih. Inflasi itu sebenarnya adalah udah pasti di rata-rata 3-4% lah di Indonesia gitu ya. Nah, ini adalah rate pertumbuhan gaji ya antara 2-3% gitu ya. Ya, muncul nggak nih ya? Jadi kalau ini cuman kita mengandalkan gaji, maka sebenarnya ini udah negatif. Maka ibu harus cari investasi yang pastinya harus lebih tinggi dari ini. Yang which is rate-nya harus di atas 4%. Kalau mau yang namanya bertumbuh. Ini bertumbuh. Pak Arief, tadi kita ngomongin investasi yang di atas 4%. Itu reksadana, khususnya produk-produk yang ada di Navi dari Miraset itu sendiri udah bisa dapat di atas 4% tidak Pak? Pastinya. Jadi kalau paling gampang ya sekarang di reksadana pasar uang gitu ya. Pasar uang itu sekitar 5%-an sekarang sampai 6% gitu ya. Jadi bayangin, ini harus kita ngomong 1 tahun ya gitu ya. Jadi kalau dalam posisi hanya mengandalkan gaji, ini kan gaji nih, ini inflasi, gitu. Ini yang harusnya investasi. Jadi kita udah harus punya target sendiri nih, Ibu, gitu. Oke, artinya dengan produk yang low risk seperti reksadana pasar uang pun sudah ngebit ya Pak ya, angka inflasi sama inflasi gaji tadi ya Pak? Ini seminimalnya, artinya memang karena kebutuhan pastinya akan meningkat dan kita kayaknya cocoknya buat ibu ini adalah memastikan dulu tujuan utamanya investasinya adalah supaya mengembangkan hasil sisa. Oke. Kebetulan nih kayaknya profilnya seperti itu dan hasil sisa itu kita maksimalin dulu gitu. Jadi pastikan itu tetap bisa diakses kalau seandainya nanti ada kebutuhan mendadak karena memang pastinya kan anak bayi pasti akan ada kebutuhan-kebutuhan tambahan, nah, tapi tidak nganggur hanya di tabungan biasa gitu. Oke, Pak Arief, tadi kita ngomongin bahwa Ibu Rusmala dan keluarganya itu kan harus fokus juga ya Pak ya ke saving kayak gitu. Apakah saving ini bisa digunakan juga Pak sebagai dana darurat? Karena kalau tadi itu tidak disebutkan bahwa Bu Rusmala itu udah punya dana darurat Pak. Apakah boleh saving ini sebagai dana darurat juga Pak? Nah ini mungkin saya coret-coretan lagi nih. Saya senang orangnya coret-coretan nih. Dana darurat. Karena kan tadi keluarga muda ya Pak ya, betul. Anaknya, babynya masih 2 bulan. Ini ugly truth, harus semua pernah tahu. Kalau single itu rata-rata 6 kali pengeluaran kita loh. 6 kali, single ya. Menikah, itu 12 kali pengeluaran kita. Idealnya. Menikah plus anak, ini berarti lebih tinggi dari ini gitu kan. Lebih besar dari 12 kali pengeluaran kita. Nah, kalau dia 1 juta, maka ini harusnya 6 juta. 12 kali ini 12 juta loh. Ini berarti di atas 12 juta. Nah, untuk mendapatkan ini dulu nih paling fokusnya. Berarti yang ini kan nih, menikah sama anak gitu ya. Fokusnya ini dulu nih. Nah, caranya gimana? Ya pastinya tadi kan kita ngomong 1 juta dengan rate misalnya 5%. Nah, ini yang sebenarnya kita ngomong di reksadana pasar uang. Kenapa dia harus masukin di pasar uang? Supaya dia hit dulu nih 12 jutanya. Nah, benar kata Asih tadi, 12 juta ini nanti bisa kita lihat antara itu bisa jadi darurat atau bisa kita juga nanti kalau nggak kepake di akhir tahunnya biasanya kita ngomong rebalancing portfolio ya. Kita ngomong mulai lagi melakukan financial checking. Idealnya memang setiap tahun sekali menjelang tahun baru. Jadi bisa akhir tahun kita lihat nih apa yang kita lakukan tahun ini untuk menjelang tahun depan, apa yang memang akan kita lakukan tahun depan. Nah, di sini bisa kita lihat nih 12 jutanya apakah masih bisa terus dilanjutkan atau kita kita pakai juga misalnya nanti untuk bisa investasi kembali gitu. Nah, karena memang sekarang itu saya berasumsi si ibunya nggak punya nih 12 jutanya. Ya. Jadi punyanya hanya 1 juta dulu setiap bulan gitu. Dan curiga-curiganya nih aslinya kalau ibu rumah tangga ya namanya kalau di dalam rekening yang sama ya pastinya ada Tokopedia di situ, ya kan? Ya kan? Ada Bukalapak di situ gitu ya. Pencet sambil mau tidur malam, ya kan? Check out keranjang, besok 1 jutanya udah pasti berkurang gitu. Tapi kadang Pak kalau kita masukin keranjang dulu, itu udah jadi penyemangat Pak, walaupun nggak check out. Penyemangat untuk membuang uang gitu. Padahal sebenarnya fokus. Maka nanti saya ngomong juga. Motivation adalah yang membuat kamu memulai.
Tapi yang membuat kamu sukses adalah disiplin. Yang paling susah itu bukan motivasi, tapi disiplin. Gimana kita disiplin setiap bulan benar-benar 1 juta, ini nggak bisa berkurang. 1 juta Januari, Februari ada 1 juta lagi menjadi 2 juta. Maret ada 1 juta lagi menjadi 3 juta. Ini menjadi kunci sukses sebenarnya dari perencanaan keuangan rumah tangga. Oke, kalau kita bisa bilang ya Pak ya, dari tadi income-nya keluarga Burusmala ini juga mepet sekali ya Pak Mepet ya, sekali. untuk savingnya ya Pak ya, Mepet hanya sekali. tersisa 1 juta gitu. Iya. Dari rangkuman pengeluarannya tadi Pak, selain gadget Pak, kayak gitu, kita lihat kan tadi seperti untuk kuota internet dan lain-lain, itu kan nominalnya udah cukup besar ya Pak, 1 juta gitu. Itu setara juga dengan pengeluaran ya untuk hampir sama ya Pak ya dengan pengeluaran susu anak gitu ya. Betul. Yang seperti itu berarti juga perlu dikurang-kurangin ya Pak ya. Gini, kita harus bisa lebih smart untuk melihat mana yang lebih penting, mana yang lebih penting. Karena ujungnya kita punya resource terbatas. Makanya saya bilang tadi, semua masalah di kehidupan manusia ini adalah scarcity atau resources yang terbatas dengan keinginan yang tidak terbatas. Jadi resource pasti akan selalu terbatas, tapi keinginan akan terbatas. Maka dibutuhkan pengorbanan, mau nggak mau. Gitu. Kalau mau dalam posisi kita mengorbankan sesuatu, ya pastinya harus dilakukan untuk bisa ke depannya kita jauh lebih enak hidupnya gitu. Oke. Halo Bu Rusmala. Gitu. Iya, baik. Oke, Bu Rusmala itu tadi diagnosa dari Pak Dokter Keuangan kita, Pak Arief gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak Bu? Atau ada yang belum clear? Sudah terbantu sekali ya Bu, karena selama ini memang rekeningnya hanya 1, jadi mungkin setelah ini saya akan langsung pisahkan rekening ya. Terima kasih Pak. Ya, pastikan Bu, rekening itu juga nanti bukan hanya mengendap, tapi juga diinvestasikan ke reksadana pasar uang. Saya rasa memang profil resikonya Ibu di situ, dan mungkin nggak jauh-jauh juga, karena di Mirae Asset kita juga menyediakan untuk reksadana. Dan pasar uang di kita juga mungkin ada 40-an produk. Nah, nanti bisa langsung hubungi kantor cabang kita kalau memang ada teman-teman nanti di cabang bisa bantu Ibu untuk memilihkan mana yang memang pastinya cocok dengan Ibu. Oke, Bu Rusmala, ini saya merangkum ya resep dari Pak Dokter Keuangan kita. Yang pertama itu perlu pemisahan rekening ya Bu ya, antara rekening penghasilan dan juga pengeluaran. Yang kedua, fokus untuk mengurangi beban ya, terutama beban-beban yang berhubungan dengan lifestyle. Kemudian juga harus bisa untuk ningkatin skills ya, di mana ini juga bisa ngebantuin untuk naikin income keluarga Ibu Rusmala. Dan yang terakhir itu dana savingsnya ya Bu ya, sekitar 1 juta tadi dijaga terus buat angkanya ini nggak turun dari 1 juta gitu. Jadi nanti dana dari 1 juta ini gitu ya, minimal 1 juta ini nanti bisa diinvestasikan di reksadana pasar uang ya Bu ya. Jadi nanti dari reksadana pasar uang ini juga bisa digunakan untuk dana darurat dari keluarga Bu Rusmala. Untuk produk pasar uangnya ini sendiri, kalau Bu Rusmala bingung gitu, tidak perlu bingung sebenarnya. Karena di Navi by Mirae Asset Sekuritas ini sudah tersedia ya Pak Arief. Berapa puluh Pak? Kita ada 40 produk pasar uang, bisa 40. Disesuaikan nanti dengan kecocokan dari sisi ibunya seperti apa. Jadi di Navi Mirae Asset sudah tersedia sekitar 40-50 produk reksadana pasar uang. Seperti itu ya Bu Rusmala? Baik Ibu, terima kasih Mbak Astri dan Pak Arief. Oke, Bu Rusmala, semoga permasalahan keuangannya segera teratasi ya Pak Dokter Keuangan. Iya, mudah-mudahan Bu. Oke, terima kasih Bu Rusmala. Terima kasih banyak. Oke, ini keluarga muda ya Pak Arief? Ya, tadi. Keluarga muda itu kalau menurut saya justru titik awal. Oke. Makanya dibilang selamat menempuh hidup baru ya. Baru. Artinya semua harus baru, bukan hanya karena punya buah hati baru, tapi juga perencanaan ke depannya harus lebih matang karena harus lebih baru. Oke, berarti sehubungan dengan tujuan keuangan yang tadi untuk pendidikan anak itu bagus ya Pak ya? Tapi bagus, tapi sekarang, agak terlalu menurut saya belum itu. Karena memang sekali lagi ada visi, ada misi. Ya kan? Ada motivasi, ada reality juga. Artinya kita harus juga reality. Realitinya adalah memang saat ini dia harus bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan secepat mungkin. Karena dia berpacunya itu bukan melawan orang lain, tapi melawan dari pertumbuhan anak yang pastinya
kebutuhannya akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan anak itu sendiri. Jadi dia berpacu dengan waktu, memastikan dia punya investasi yang lebih cepat bergeraknya dibanding dengan nantinya pasti kebutuhan akan bergerak naik gitu. Oke Pak Arief, tadi kan kita udah ke pasien pertama kita ya Pak ya, kayak gitu. Kayaknya masih banyak lagi Pak sahabat Miraset yang mau curhat keuangannya Pak gitu. Jadi kita tunggu dulu nih Pak. Oke. Ada nggak call kedua ya dari sahabat Miraset? Halo, Halo, dengan M Klinik, klinik keuangan dari Miraset. Dengan siapa kami berbicara? dengan saya Herman. Oke, halo Pak Herman. Mungkin boleh diceritain dulu Pak untuk pengeluarannya, kemudian income, sama problem apa sih yang lagi dihadapin oleh Pak Herman? Kalau problem saya itu sebenarnya saya umur 30 tahun, Mbak. Oke, Terus income sebenarnya lumayan gede sih. Dan sekarang masih single juga. oke. Income saya itu kurang lebih 30 juta per bulan. Tapi saya nggak pernah nabung tiap bulannya, Mbak. Oke, jadi income-nya 30 juta, tapi saat ini belum bisa saving ya Pak ya? Belum. Oke. Kemudian Pak Herman bisa diteruskan ceritanya? Oh iya, itu income saya. Terus pengeluaran saya tuh biasanya sewa apartemen 8 juta. Oke. Terus buat transportasi dan bensin lala-lala tuh 3 jutaan. Buat cicilan itu Ada cicilan apa nih 7 Pak? juta. Cicilan mobil, Mbak. Cicilan mobilnya tadi berapa juta Pak? 7. 7 juta, oke. Selain cicilan mobil, Terus buat Pak Herman ada cicilan apa lagi nggak nih Pak? kartu kredit sih, Mbak. Oke, kartu kreditnya ini Itu biasanya minimum payment-nya berapa kisaran? 1 juta. Biasanya saya 1 cuma bayar juta. minimum payment aja sih. Terus Oke, weekend hmm, gitu-gitu kadang keluar juga tuh, Mbak. Kurang lebih ya 3-4 juta lah per bulan. 3 sampai 4 juta ya buat weekend doang ya ini ya Pak ya? Iya. Oke. Ada lagi Pak Herman yang bisa di-sharingkan terkait Eh, dengan problem keuangannya? kadang ada pengeluaran lain-lain aja yang saya juga nggak terhitung, Hmm. bisa sampai 5 juta gitu per bulan. Lain-lain 5 juta ya Pak ya? Oke. Benar. Pak Herman dari Pokoknya saya cerita, udah nggak nabung aja deh, Mbak. oke, intinya nggak bisa nabung ya Pak ya. Selain nggak bisa nabung nih gitu, Pak Herman ada goals yang pengen dicapai dalam waktu dekat kah Pak? Sebenarnya lihat teman-teman juga kan mereka udah mulai investasi, terus udah ada beberapa teman yang sekarang udah punya rumah. Padahal kalau saya lihat-lihat sih mungkin income saya lebih gede dari mereka gitu. Tapi mereka udah mulai cicil rumah dan bahkan udah ada yang beli lunas rumahnya gitu. Sementara saya belum punya apapun gitu. Oke, ngomongin tadi beli rumah, apakah ini termasuk goals-nya Pak Herman juga dalam Benar. jangka waktu dekat Pak? Mungkin 5-10 tahun sih, Mbak. Oke, 5 sampai 10 tahun lagi ya Pak ya? Mm-mm. Oke. Berarti tadi problemnya Pak Herman sekilas itu terkait dengan income 30 juta masih belum bisa saving ya Pak ya. Sama ada dreams juga nih Pak Benar. Arief untuk beli rumah 5 sampai 10 tahun lagi. Mau harga berapa, Pak? Eh, Harga berapa nih Pak? 5M mungkin 5M ya? 5M ya? 5M. atau di bawah itu. Oke. Pak Herman ada lagi yang bisa di-sharingkan? Udah sih, Mbak. Itu aja. Oke. Tadi 5 sampai 10 tahun Pak, harganya 5M. Itu belum termasuk inflasi juga ya Pak ya? Yap. Oke. Oke, kita coba nih. Permasalahannya kompleks juga ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara kompleks ini sebenarnya bukan kompleks ke hal lain, tapi ini fokusnya kompleks ke diri sendiri nih yang paling susah nih. Makanya saya bilang tadi bahwa motivasi adalah yang membuat Bapak memulai, disiplin adalah yang membuat Bapak keep going. Nah, jadi ini yang mungkin harus kita ngobrolin juga karena
secara income 30 juta untuk di Jakarta 30 rata-rata, juta. di atas rata-rata ya. Saya rasa mungkin sudah cukup di atas rata-rata. Cuma permasalahan lagi tadi, kita kan nggak bisa kontrol income. Ya, Iya benar saya Pak. nggak tahu juga nih, kalau definisinya kerja, kebetulan kerja di mana? Startup ya tadi ya? Startup Pak. Nah, startup ini kan juga, benar ya Pak Herman ya? Nah, startup ini kan lumayan rawan juga. Benar. Artinya bisa jadi kan tren startup ini juga memiliki challenge sendiri. Ya. Artinya bisa jadi tahun depan mungkin saja gitu ada hal-hal yang memang tidak terduga akan terjadi untuk startup. Beda dengan yang mungkin kalau PNS atau kerja mungkin di perusahaan yang memang punya track record udah mungkin puluhan tahun ya unlikely terjadi goncangan-goncangan. Jadi kalau ngomong gaji besar ya memang gajinya besar gitu. Tapi again orang terlihat income besar itu sebenarnya bukan dari income pertamanya, tapi sejak di akhir bulannya dia bisa sisa berapa. Itu yang menunjukkan dia besar atau. Makanya tadi dia sudah sadar nih Pak Herman. Ya kan? Kok saya gajinya lebih besar dari teman-teman saya nih gitu. Tapi kok di akhir bulan saya ngeliat teman saya udah punya banyak hal gitu. Padahal semua mereka punya gajinya lebih sedikit dari saya mungkin gitu ya. Itu udah hal yang mungkin patut diapresiasi juga untuk Pak Herman untuk bisa at least dia harus menyadari itu. Karena at the end bukan di awal pertama kali kita gajian gitu ya, tapi adalah pada akhir bulan itu kita punya uang berapa gitu. Oke, Pak ngomongin habitnya dari Pak Herman ini sendiri, tadi lifestyle-nya setiap bulan itu 3 juta. Ya. Yang bikin saya agak shock itu pengeluaran lain-lainnya. Tadi Pak Herman nggak tahu nih pengeluaran 5 juta itu buat apa gitu. Beda dengan lifestyle-nya tadi gitu ya. Terus ada cicilan kartu kredit juga minimal 1 juta. Gitu. Minimum payment lagi saya nggak tahu juga nih kan. Minimum payment. Ballooning dari sisi outstanding-nya berapa nih. Makanya jadi mungkin kita mulai aja nih analytical sedikit ya, kasar aja nih pakai Pak Herman ya. Pertama kali harus. Udah 4 kali saya ngomong 4 harus gitu ya. Kartu kredit itu adalah silent killer nomor 1 di mana-mana gitu. Itu ibarat kita punya pisau kepalanya 2. Satu kalau kita gunakan dengan bijak bisa membantu kita, tapi kalau enggak bijak itu bisa membunuh kita secara perlahan. Ya, mending dibacok sekalian deh gitu. Pertama kali selesai gitu ya. Tapi kalau ini membunuh secara perlahan diiris. Karena ini bayangin, ini minimum payment saya juga nggak tahu sudah sejak berapa lama nih Bapak mau bayar minimum payment gitu ya. Ya, artinya ada bunga yang berjalan. Bunga kartu itu bisa sampai 30% ya Pak. Gitu. Jadi hitungannya harian juga. Jadi artinya itu silent killer. Mau nggak mau yang harus dilakukan adalah menyelesaikan utang kartu kredit. Karena menurut saya skala prioritasnya adalah bukan masalah pengeluaran lain-lainnya, tapi kartu kreditnya harus segera gitu ya diselesaikan. Caranya gimana Pak? Kalau nggak ada kemampuan bayar, jangan cicil minimum, renegosiasi dengan banknya. Ya, call banknya, bilang saya ada kesusahan, mungkin gimana caranya kita menegosiasikan untuk mencicil kembali dari pokok hutang. Bayangin, saya takutnya ini justru Bapak ini bayarnya hanya bunganya aja, pokoknya nggak pernah terbayar. Jadi kalau pokoknya nggak terbayar ini, bayangin bulan depan akan double lagi, 3 bulan depan lagi akan ada lagi tambahan dari beban lagi, bayangin itu terjadi setiap bulannya. Gitu ya. Jadi again ini yang mesti harus segera diselesaikan Bu Astri ya. Kedua adalah basically dari sisi hal-hal yang sifatnya adalah lifestyle ya. Again lifestyle-nya lumayan ya Pak ya. Tiap it is weekend, you against yourself. Jadi ngelawan diri sendiri ya Pak ya? Iya kan? Bukan teman-teman. Gitu. Again it's you against yourself. Nah kalau sekarang memang kita hanya bisa mengkontrol sekali lagi. Prinsip daripada perencanaan keuangan adalah gimana cara kita mengkontrol yang bisa kita kontrol. Ya, artinya kalau sewa apartemen segala macam itu nggak akan mungkin juga. Itu artinya memang udah jadi pengeluaran pasti. Tapi hal yang bisa kita kontrol adalah yang berhubungan dengan lifestyle kita. Itu bisa kita kontrol. Artinya memang harus ada dikorbanin, Pak. Kalau ngopi bisa 3 juta, saya saranin mendingan sekarang beli kopi sachet di rumah gitu ya. Dikurangin beli kopi di luar, rasanya sama aja gitu ya. Ya, cuman beda di cupnya. Mungkin kalau misalnya memang mau dibawa ke teman-teman, bikin dulu kopi di rumah, baru ketemu sama teman-teman hangout, Pak. Mungkin cara itu bisa dipakai. Karena at the end, memang kita harus mengurangi sifatnya yang benar-benar yang tidak penting dan tidak perlu. Dan lifestyle memang harus diturunin, Pak. Kadang-kadang kita ngelihat bahwa gaji 30 juta tadi ya. 30 juta, berasa Pak. Udah paling orang kaya di Jakarta gitu ya, 30 juta. Tapi kalau di akhir bulan jadi orang paling miskin di Jakarta gitu kan, buat apa?
Jadi again, langsung berubah nasib ya Pak? Against yourself. Ya. Gitu. Ini kita belum ngomongin investasi nih, karena akhirnya duitnya nggak ada di akhir bulan. Mau diapain ini investasi? Kan? Pak, ngomongin Gitu. lifestyle nih Pak, itu Ya. kan topik yang menarik Ya. ya. Apalagi umurnya Pak Herman ini masih 30 gitu. Betul. Mungkin bisa kasih tips juga Pak, gimana caranya kita mengontrol lifestyle-nya tadi Pak, selain kita bawa kopi dari rumah. Gini, banyak juga yang seumuran juga Pak Herman juga, anak-anak zaman sekarang itu mengubah lifestyle-nya dengan cara memang dia tidak bisa mengurangi lifestyle-nya, karena mungkin itu bagian dari dia menikmati hidup. benar. Tapi merubah gimana lifestyle itu menjadi uang. Ya, contohnya nih Pak, sekarang kan lagi hype ya, Gitu. itu olahraga yang Betul. lagi hype Pak. Ya, olahraga salah satunya gitu ya. Tapi menurut saya kalau lifestyle dia suka ngopi, gimana caranya bikin sekarang, gimana coba bikin rame tuh toko kopi dan kerjasama dengan yang punya kopi, akhirnya dia bisa dapat uang dari kopi dan dia akhirnya minum kopi gratis. Berarti ngubah lifestyle jadi peluang ya Pak ya, buat Peluang, dapat income. Karena hari sekarang itu kita, kalau ada orang yang memang dia tidak bisa menurunkan lifestyle-nya, karena memang dia sudah terbentuk seperti itu. Maka jadi berat kalau bilang, saya kan biasa minum kopi dari pagi dan nanti siang, sore. Jadi sekali minum kopi Pak, dan itu harus Starbucks. Kalau udah terbentuk habit seperti itu, dia akan susah. Atau bisa Ya jadi kan? juga Pak, tadi uang lifestyle-nya buat ngopi itu digunakan buat ambil skills jadi barista. Betul, memang itu kan Ini yang bisa juga ya, positifnya. Tapi pertama kali sekarang itu akan bayangin, Asli akan susah bahwa setiap hari kalau Asli sudah minum kopi, Ya. dan kopinya harus adalah Starbucks, maka kalau minum kopi luwak kayak saya, yang sasetan, maka rasanya pasti akan berbeda. Padahal sebenarnya itu hanyalah masalah mindset aja, rasa itu. Tohpun kopi itu akan sama saja ujungnya gitu. Artinya hubungan dengan lifestyle ini kita mau atau enggak ya Pak ya? Harus Gitu. turunin lifestyle, karena ini yang bisa kita kontrol Pak Herman. Gitu. Jadi karena artinya gini, bukan gajinya besar, tapi kita harus bisa turunin expense-nya dulu gitu ya. Dan pertama kali yang kita lihat sekarang, kalau kita ngomong debt burden ratio tadi ada rata-rata 30 atau 40% dari total income bersih kita. Ya ini jangan kan 30, ini hampir 100% gitu burden-nya. Oke, Pak, aku juga nge-highlight nih Pak, kenapa Pak Herman ini perlu juga nurunin lifestyle-nya. Tadi sehubungan dengan pekerjaannya, kan startup ya Pak ya? Gitu. Startup-nya kita lihat kayak gitu, harus tahu juga startup-nya udah jalan berapa lama gitu. Kalau yang baru itu kan rawan. Ya Pak ya, gitu. Nah kalau misalnya tadi kayak gitu kena misalnya ya Pak ya PHK, sedangkan Pak Hermannya juga nggak punya saving, itu jadi bencana lagi ya Pak? Pastinya gitu ya, Gitu. jangan kan kita ngomong dana darurat gitu. Setiap hari juga udah darurat nih kadang. Gitu ya. Tiap hari darurat Pak, Ya, jadi karena udah dipakai nggak punya terus. apa-apa kan, gitu kan. Jadi hal ini udah harus disadari, artinya nggak usah ngeliat ke belakang, Pak. Besok mulai dengan habit baru, karena basically Bapak harus punya mentality, disiplin tadi, bahwa memastikan bahwa, gue dalam keadaan darurat. Gitu. Jadi kalau memang sudah dipastikan bahwa kita punya mentality yang memang harus mau berubah, ya kita harus berubah. Karena nggak ada pilihan lain di situasi seperti ini. Terutama yang kartu kredit ini, saya selalu wanti-wanti untuk ya mungkin teman-teman yang memang secara ugal-ugalan menggunakan kartu kredit gitu ya. Kartu kredit itu bukan pengganti income. Sekali lagi saya harus bilang bahwa kartu kredit itu bukan pengganti income. Jadi itu bukan aset kita, itu adalah liability. Dan calon liability lebih berat lagi kalau kita tidak membayar itu. Itu hanya menjadi alat pembayaran, bukan tambahan income. Jadi jangan berpikir kalau kartu kredit punya limit besar itu jadi punya tambahan income gitu ya. Bukan, itu justru akan jadi beban. Dan itulah triknya mereka untuk bisa, kenapa mereka memfasilitasi kartu kredit. Jadi pastikan ini kartu kredit nggak bisa nih. Ini kalau minimum payment menurut saya ini kalau saya bisa kasih tensinya udah cenat-cenut, udah di level itu tuh Astri. Gitu. Jadi ini harus segera dinegosiasikan ke banknya dan pastikan ngaku aja ke banknya, saya mungkin udah dalam kesusahan untuk melakukan pembayaran, gimana cara melakukan renegosiasi ulang, mereka bisa pasti fasilitasi untuk melakukan restructuring. Itu dulu pertama kali. Karena ini bebannya besar sekali. Bunga bisa 30% kalau misalnya kita cuma bayar minimum. Pak Arief, kalau kita totalin dari pengeluarannya Pak Herman tadi hampir 10 juta loh Pak. Betul. Yang berhubungan dengan lifestyle. Betul. Padahal kalau 10 juta ini katakanlah kita masukin produk yang ada di Navi, misalnya reksadana pasar uang, ini udah bisa ngopi gratis ya Pak? Betul. Bahkan lebih dari ngopi ya Pak ya? Betul. Makanya tadi saya bilang bahwa pastikan bahwa memang kalau dalam posisi expense itu bisa kita turunin, maka hasil yang ada yang tadi kita gunakan untuk hal-hal yang kita rasa tidak penting, tapi saat ini menjadi penting buat Pak Herman, itu bisa kita alokasikan tempat-tempat yang memang bisa lebih produktif lagi gitu. Banyak caranya. Tapi kalau di situasi ini sepertinya udah sangat krusial nih, karena sekarang ada cicilan mobil pula gitu ya. Ya kan? Kartu kredit, berarti cicilan mobil udah jalan gitu ya Pak Herman ya. Ya kan? Habis itu sekarang mau ambil rumah cicil lagi Pak. Wah, aduh hebat juga nih Pak Herman gitu kan. Nah, jadi artinya menurut banyak saya, nyawanya Pak Herman. Iya,
Saya rasa juga kalau Bapak mau cicil bank, banknya juga akan terima Bapak nih gitu ya. Tapi pun kalau Bapak mau memastikan bahwa tadi udah bilang ya, mungkin 10 sampai 15 tahun lagi gitu ya. Nah, kenapa tadi saya tanya harganya? Karena kalau kita ngomong harga dengan adik tadi Bapak udah bilang 10 sampai 15 tahun, maka udah kelihatan nih. Oh, saya butuh 5M dalam waktu 10 sampai 15 tahun. Maka itu hal yang paling penting dan saya appreciate Bapak juga punya hal itu. Itu modal penting, Pak. Ya. Maka itu adalah sebenarnya motivation tadi. 10 sampai 15 tahun ini saya harus punya rumah 5M, itu motivation. Nah, sekarang gimana bikin disiplinnya supaya memastikan Bapak punya 5M dalam 10 sampai 15 tahun ke depan kan? Pilihan untuk memiliki rumah di saat sekarang cuma ada 2. Kumpulin cash-nya dulu sampai punya duit 5M baru beli, atau menggunakan KPR. Tapi sekali lagi KPR itu juga akan menjadi beban kalau seandainya fundament daripada kesehatan keuangan rumah tangganya Pak Herman sendiri belum cukup kuat lah istilahnya untuk bisa mengambil KPR. Artinya apa? Kumpulin DP-nya dulu untuk bisa masuk ke KPR. Nggak usah mikirin KPR-nya dulu dan jangan mikirin rumahnya dulu. Tapi jadikan patokan rumah itu menjadi motivasi untuk ngumpulin DP-nya. KPR itu sekarang DP mungkin 10 sampai 20%. Oke. Ya, jadi udah kelihatan tuh enak. Dari 5 miliar 10 sampai 20% harus dikumpulin tuh. Berapa tuh? Ya kan? Mungkin sekitar berapa? Ya, mungkin sekitar 1M-an. Nah, 1M itu lebih memungkinkan buat Bapak untuk ngumpulin dalam waktu 1 tahun. Ya. Caranya gimana? Kurangin lifestyle tadi, ya. Dengan catatan tadi ya, kartu kredit udah nggak ada nih. Kalau kartu kredit masih ada, jangankan sisa, udah pasti habis ini uang gitu kan. Nggak akan mungkin gitu ya. Nah, dengan catatan kartu kreditnya habis, sudah tidak ada lagi cicilan, habis, tutup Pak tuh kartu kredit Pak. Gitu ya, selesai ya. Pakai kris aja Pak, atau ngutang teman lebih baik daripada ngutang ke bank Pak, kalau menurut saya. Ya, karena teman mungkin bunganya habis ini saya mau ngutang ya Pak. Ya itu, ya mungkin lebih baik utang ke orang tua, utang ke calon ini itu calon lebih mertua. baik daripada calon ke bank. Karena kalau bank ini berat Pak, benar setuju saya bilang banyak sekali permasalahan finansial itu permulaan dari utang ke bank. Habis tutup ya. Dengan catatan itu maka udah kelihatan tadi DP misalnya dalam 5M kita harus kumpulin 1M. 1M itu akan lebih visible. Ya, dengan ada pengurangan tadi saya lihat kalau misalnya tadi kartu kredit bisa dikurangin gitu ya, lifestyle 3 juta bisa dikurangin, itu mungkin sekitar berapa tuh? Bisa ada 5 sampai 6 juta. Nah, 5-6 juta ini lebih memungkinkan untuk bisa mencapai 1 miliar dalam 1 tahun, Pak. Oke. Gitu. Pak Arief ngomongin terkait dengan goals-nya Pak Herman nih, terkait dengan mau punya rumah Pak, 5 sampai 10 tahun. Kalau tadi Pak, dari pengeluarannya yang lifestyle 10 juta tadi, kita investasikan ya Pak ya. Misal ke reksadana pendapatan tetap, ternyata Pak setelah 10 tahun, itu bisa bayar DP-nya itu 20% lebih Pak. Lebih besar lagi. Gitu ya. Jadi artinya makanya enaknya di sini kita ngomong investasi itu banyak ya. Salah satunya adalah reksadana yang mudah. Karena reksadana itu mudahnya begini Pak. Ada konsep bunga berbunga. Invest 1 juta bulan ini, bulan depan 1 juta, itu bukan 2 juta matematikanya. Jadi di bulan ini 1 juta dia akan berbunga menjadi misalnya 1.100.000, bulan depan 1 juta lagi, bukan 2 juta, tapi 1.100.000-nya akan berbunga lagi di bulan ke depan. Ditambah dengan 1 juta lagi. Gitu. Jadi artinya bisa lebih dari 2 juta. Terus begitu, sampai dengan tujuan finansialnya tercapai. Makanya again, motivasi what makes you started, disiplin yang what keeps you going. Ya, again, begitu udah punya rencana, itu disiplin tiap bulan harus tetap sesuai goals-nya. Gitu. Dapat itu rumah 5M tuh. Dapat Pak. Gitu. Itu sangat possible banget sih Pak. Possible. Dapat rumah, apalagi tadi yang 10 jutanya tadi Gitu. Diinvestasikan. Tadi balik lagi ke Pak Arief bilang gitu, harus konsisten dan konsisten, komitmen ya Pak ya. Ya. Karena it's you against yourself. Kalau segitu Pak Herman benar-benar menginginkan rumah ini, harusnya Bapak bisa mengurangi lifestyle dan expense Bapak. Harusnya. Karena Bapak sangat menginginkan rumah ini. Tapi kalau pengen cuman, ya karena rumah sebelah 5M, teman saya punya 5M, saya juga mau ikutin 5M, ya harus sadar diri juga Pak. Kalau Bapak punya catatan kartu kredit sebesar ini, nggak akan mungkin Pak. Gitu. Sewa seumur hidup yang terjadi, bukan punya aset. Jadi again, mulai besok jangan tunda-tunda lagi, selesaikan masalah yang memang sebenarnya ini bukan masalah nih aset. Yeah. Ini adalah sebenarnya karena lifestyle jadi masalah. Makanya again kontrol apa yang bisa kita kontrol, salah satunya berarti kartu kredit. Kedua, ya kan, kalau kita lihat cicilan mobil, ini juga bisa dilakukan restructuring juga. Tolong lihat juga, gitu ya. Ini saya nggak tahu nih mobil karena memang definisinya untuk transportasi yang produktif harian atau mobil yang cuma membuat gaya-gaya weekend buat ngapel, gitu ya. Pak. Ya, jadi harus dilihat juga. Kalau memang nggak terlalu penting-penting juga gitu ya, hanya untuk alasan transportasi, ya
silahkan aja untuk melakukan pelunasan lebih awal dari sisi kartu kredit, dari sisi cicilan mobil gitu. Again, harus dilihat juga fungsi mobilnya apa juga. Kalau hanya untuk gaya-gayaan ya bisa mungkin dilunasi atau dipelunasi lebih awal terus bisa cicil mobil yang lebih murah atau mungkin sewa. Atau juga paling gampang sekarang bisa melakukan transportasi orang, gak usah malu lah hari ini gitu ya. Makanya itu kan kalau ada istilah guru saya bilang gitu, orang yang banyak tekanan itu biasanya apa? Ilmu fisika, banyak gaya. Jadi kalau kebanyakan gaya, pasti banyak tekanan. Itu konsep fisika, gampang. Gaya dan tekanan, itu gampang. Itu di SMA tuh. Jangan-jangan Pak Herman ini memang startup-nya di bagian fisika, Pak. Ya makanya saya nggak tahu. Tapi kalau saya ngomong sih bukan masalah. Tapi kepribadian, kalau banyak gaya, pasti banyak tekanan. Udah gampang, itu aja. Kalau nggak mau banyak tekanan, ya jangan banyak gaya. Itu ngomongnya. Jadi tolong turunin. Gitu. Kalau memang mau sehat ya Pak, sekali lagi kalau Bapak mau sehat. Kedua, kopi-kopian, udahlah ya makan di luar gitu ya. Tolong Pak gitu. Saya beli ayam 1 juta Pak. Itu bisa buat 1 bulan. Bapak ngopi 3 sampai 4. 3 juta sama 4 juta. Saya nggak tahu nih. Belum makan loh ini, baru ngopi doang. Ini kan anak skena itu Pak di dalam lambungnya harus mengandung kafein, Ya, katanya begitu. Saya bilang kafein kan banyak, cuma masalah diganti aja gelasnya. Isinya kopi luwak atau kopi arabica atau arabica dan lain-lain. Nggak ada yang tahu ya Pak. Gitu. Kalau isi air pun nggak tahu Pak. Susunya juga lebih murah, tinggal campur sendiri susunya, ya kan? Ya, jadi again, kalau ada komitmen, ada keinginan dengan disiplin, ya tadi motivasi udah ada, gitu ya. Tinggal memastikan bahwa komitmen itu dan pastikan ini utang-utangnya banyak utang nggak produktif. Saya sorry to say Pak Herman dan memang harus segera diselesaikan karena jangan ditunda. Makin tunda makin numpuk makin malas nyelesainnya. Gitu Oke. Halo Pak Herman. Ya, Pak. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak Pak? Oh, berarti saya harus lunasin utang kartu kredit dulu ya Pak? Pasti Pak, karena kartu kredit itu adalah silent killer Bapak. Kalau Bapak nggak bayar juga akan datang, ada yang datang ke rumah Bapak mau juga kan? Nggak mau kan? Oke Pak. Ya kan? Terus untuk turunin lifestyle ini seberapa jauh ya Pak saya bisa turunin? Sejauh-jauhnya Pak, karena Bapak pengen punya rumah 5 miliar. Kecuali Bapak mau turunin rumah jadi 1 miliar, bolehlah Bapak ugal-ugalan sedikit. Gitu. Tapi saya rasa gini Pak, bukan masalahnya, tapi motivasinya sudah ada. Bapak udah tahu nih 10-15 tahun lagi. Komit lah. Karena 10 sampai 15 tahun dari umur 30 ya Pak. Gitu. Berarti kisaran umur 45 tahun gitu ya kan. Nah, Bapak berpacu dengan waktu, di mana kalau Bapak lihat 5 miliar sekarang itu rumah, 15 tahun lagi bisa beda ya Pak ya? Gitu Pak. Jadi artinya Bapak harus secepatnya menurunkan lifestyle Bapak, maupun apapun ceritanya, karena itu komitmen Bapak. Kalau memang realisasinya harus, memang dalam 10-15 tahun lagi Bapak ingin punya rumah idaman Bapak. Gitu. Tapi kalau enggak, ya mohon maaf nih Pak, ya Bapak akan sewa seumur hidup. Oke. Karena ya tadi, sekarang udah 10-15 tahun lagi harga 5 miliar gitu. Tapi ntar kalau realisasinya 15 tahun kemudian, itu nggak akan 5 miliar kayaknya. Makanya harus berpacu dengan waktu dan pastikan nanti kalau udah selesai, lifestyle-nya selesai, ini kan ada duit sisa nih, nah jangan kumat lagi Pak. Ya kan? Jadilah haji tomat Pak, yang tobat, kumat, jadi tomato, tobat, kumat, tobat lagi gitu. Nah sekarang pastikan Bapak tobat nih dengan hal ini. Karena itu tadi, rumah ini ada. Jangan tomato ya Pak ya? Ada nasabah saya benar-benar dia dididik secara doktrin mindset gitu ya. Jadi artinya dia mempotretkan rumah. Kalau sekarang kan 5 miliar hanya kelihatan aja uang 5 miliar gitu ya. Nggak kelihatan bentuk rumahnya ini. Cari rumahnya yang Bapak pengen di Pondok Indah atau Cipete, foto, print, taruh depan cermin di rumah setiap hari. Oke, afirmasi ya Pak ya? Itu membuat positif mindset bahwa akan teringat bahwa saya punya goals, saya harus punya rumah, saya harus punya. Jadi akhirnya dengan secara di bawah alam sadar Bapak bisa menurunkan lifestyle tadi dan supaya tetap harus disiplin mengatur dari sisi untuk mencapai goals finansial Bapak tadi. Pak Herman, resepnya ya dari dokter keuangan kita intinya Pak Herman itu jangan banyak tekanan Pak. Gitu. Kalau banyak tekanan banyak apa Pak? Kebalik, jangan banyak gaya. Kalau banyak gaya ya banyak Pak? tekanan. Gitu. Makanya ya. Jadi kalau nggak mau banyak tekanan, ya jangan banyak gaya Pak. Gitu. Oke. Pak Herman, ada lagi yang mau ditanyain Pak? Nah, tadi kan memang di kantor saya startup sekarang rawan layoff tuh Mbak. Layoff? Kira-kira saya harus siapin tabungan berapa persen ya untuk
jaga-jaga buat dana darurat gitu. Nah, kalau dana darurat itu sebenarnya tadi gampang saja, Pak. Kalau dalam single itu 6 kali pengeluaran Bapak. Tapi sekarang pengeluaran Bapak udah 30 juta, Pak. Jadi kalau Bapak 30 juta, 6 kali 30 juta, Bapak harus siapkan 180 juta, Pak. Saya rasa dana darurat itu disambi saja dengan mengumpulkan uang tadi, Pak. Gitu. Karena Bapak masih single nih. Untungnya masih single, jadi nggak usah kawin dulu, Pak. Karena belum punya uangnya, Pak. Gitu. Jadi pastikan 180 juta ini sambil jalan kita ngumpulin dengan uang yang tadi Bapak kurangi dari lifestyle Bapak tadi. Nah, sekali lagi, kalau startup dalam posisi yang rawan, maka harus tingkatkan skill juga, Pak. Tingkatkan juga sumber pendapatan yang lain. Karena itu udah pasti hukumnya wajib. Nggak sunah lagi, Pak. Wajib. Untuk memiliki income tambahan. Apapun. Ya, mau jualan, mau relasi network, mau apapun gitu ya. Artinya manfaatkan nih network Bapak di startup atau skill Bapak di IT mungkin atau hal-hal yang memang sifatnya bisa mendapatkan tambahan, bikin les apapun gitu ya. Bikin suatu cash flow positif baru dari income yang tidak dalam posisinya gaji. Gitu. Karena kalau gaji ini agak susah ngomong gitu ya. Nggak ada lagi kerjaannya, nggak digaji. Gitu kan, tapi gimana? Ya tadi Bapak tanya kan gimana ya? Tanya yang pertama adalah jangan sisihkan ini, sisihkan udah pasti dalam posisi ini, tapi cari income tambahan. Karena dengan cara apa? Ya skill Bapak ini. Mungkin Bapak punya skill di coding komputer, bikin TikTok, bikin YouTube, apa pokoknya hal-hal yang sifatnya memang bisa mendapatkan income tambahan. Itu adalah hukumnya wajib. Oke, Gitu. Pak Arief, terkait dengan dana daruratnya tadi, Pak, kalau misalnya dana lifestyle-nya Pak Herman, 10 jutanya tadi, kita investasikan ya Pak ya. Misal nih reksadana pendapatan tetap, ternyata itu 2 tahun aja udah kekumpul Pak. Pastinya. Belum Gitu. ditambah dengan bunga majemuk Ya, atau bunga berbunga. malah lebih Gitu. dari tadi Pak 180 juta angkanya, bisa sampai 260-an juta Pak. Betul. Dan kalau Bapak nih umur 30 masih terhitung sangat muda, maka punya juga porsi yang bisa dinaikkan ke lebih yang beresiko asetnya. Jadi mungkin kita ngomong bisa nanti ke saham, bisa ke reksadana saham, maka harus ada yang namanya leverage gitu. Jadi artinya daya ungkit tadi, karena Bapak kan pengen punya rumah 5 miliar ya Pak ya. Nah, itu kan Bapak hitung sekarang. Tapi kalau Bapak ngitung yang namanya future value-nya dari sisi harga 5 miliar nanti, itu mungkin bisa jadi ke 8 atau 9 miliar dalam waktu 10-15 tahun. Makanya untuk catch up itu, Bapak butuh aset investasi yang memang memiliki daya ungkit atau leverage. Yang which is saat ini adalah pastinya adalah di saham. Yang punya potensi naik tinggi. Tapi again, ya kan harus solid dan harus punya dana dingin. Nah, sekarang Bapak kan belum punya nih dana dingin ini, Pak. Karena setiap bulan habis gitu kan. Nah, jadi artinya siapkan dana dinginnya, begitu ada dingin dibagi nanti mungkin bisa masuk ke reksadana tetap dan juga ada daya ungkit sekitar 10-20% bisa naik ke equity. Dan itu akan lebih cepat lagi, Bapak. Mungkin saya doakan lebih cepat dari 10-15 tahun dananya udah kekumpul di 2 miliar. Gitu ya Pak Herman. Oke, Terima kasih atas sharingnya Ya. Pak. Terima kasih, Oke Pak. Pak Arief, udah terselesai nih Pak 2 pasien kita gitu. Dan Tapi- pribadi yang unik dan case yang unik. Bener. Kalau yang problem pertama tadi problem keluarga muda ya Pak ya. Mungkin nanti gitu. kita bisa kenalin Pak Herman dengan ibu tadi. Ya, tapi Jadi Ibu bisa jadi- Rusmala udah menikah Pak. Nah, maksudnya bisa jadi ada bisnis kan. Oh Sesuatu ibu iya, rumah tangga, bisa gitu. jadi ya Pak. Jadi Gitu. siapa tahu mereka bisa jadi berteman, Bisa kan, jadi menghasilkan Bu income, Rusmala belajar skill startupnya tadi sama Pak Herman. kan. Setuju. Gitu ya Pak ya. Setuju. Gitu. Pak Herman juga bisa minta buatin kopi sama Bu Rusmala Ya, gitu ya. mungkin belajar Saling kalau menguntungkan nanti Pak. Realita bahwa punya anak akan ada beban, jadi dia akan mulai stop lifestyle dia yang penting. Iya, gitu. benar gitu. Ya itu Oke. boleh juga, boleh. Oke, Pak Dokter Keuangan Ya. kita, Pak Arief, terima kasih banget sudah bedah ya penyakit keuangan sahabat Miraset gitu. Jangan kapok ya Pak ya. Nggak, Gitu. kita nggak akan Kita kapok. akan balik lagi ya Pak ya, bedah kasus-kasus keuangan dari sahabat Miraset semuanya. Jadi untuk sahabat Miraset, kalau kamu punya masalah keuangan dan pengen curhat di M-Clinic, kamu tinggal isi datanya di link yang ada di sini gitu ya. Nanti kita akan cari tahu apa permasalahan kamu dan kita kasih solusinya juga. Tentunya solusinya akan langsung dijawab sama expert yang ada di Miraset. Oke, sampai jumpa di M-Clinic episode selanjutnya. Jangan lupa bagikan video M-Clinic ini ke teman kamu yang mungkin punya masalah keuangan lainnya. Ya.
Oke Pak, say hi dulu Pak. Terima Sampai kasih jumpa. semuanya, ya semoga bermanfaat dan sekali lagi disiplin, ya. Again, motivation is what make you started. Oke. Discipline is what you keep going. Oke Pak, mungkin closingnya kita balikin lagi Pak, quote-nya Einstein tadi, quote-nya Pak. Quote fisika Ya, murni ya, bahwa kalau memang nggak mau banyak tekanan, ya jangan banyak gaya. gaya. Ulangi Pak, berdua Pak. Jangan banyak Banyak gaya kalau nggak mau banyak tekanan. Oke. Kalau nggak mau banyak tekanan, ya jangan banyak